Nah, apa kalau boleh diringkas gitu ya? eh, Apa pelajaran yang menarik yang bisa di-share ke teman-teman pemirsa yang barangkali merhatiin segmen satu tadi, itu kan 8 tahun nunggunya ya, nunggu berhasil gitu. Cuman Allah jadi bimbing Tante Iva tuh punya sholawat dan sedekah. Iya, Dimana benar. sholawat dan sedekah itu ngantar Tante Iva ke hidup yang lebih bahagia, yang lebih cerah gitu ya. Nah, pemirsa, biar mencintai sholawat ya. Sholawatnya itu memang Indonesia banget gitu loh. Jadi sholawatnya kalau bisa memang kita pakai irama gitu Kum. Jadi kita mencintai sholawat itu. Karena ini juga bukan persoalan yang kayak Tante Iva bilang gitu. Bukan persoalan banyaknya sholawat saja. Tapi how we love him gitu loh. Bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah. Jadi bersolawat pakai perasaan. Ah benar. Ya Rasulullah. Gitu kalau papa mah gitu. Salamun alaih. Ya Rafi'a syani wa daraji. Atfatay ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik. Gitu Kum. Jadi apa ya dengan rasa gitu, dengan cinta gitu. Baca sholawat jangan ngejar juga angka. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nggak kebangun rasa cinta itu. Oke, silakan Kumi. Ya Tante Eva boleh lanjut lagi tadi ceritanya? Disapa dulu yang lain tuh. Oh iya ada ini Pak. Ada siapa di sini? Ada Mbak Maratul Lutfiyah dari Semarang. Wih. Apa kabar Mbak Maratul? Sehat? Ada Mbak Rita juga, Bu Rita dari Jakarta. Ya, alhamdulillah Ustadz sehat. Sehat. Ada cerita apa Semarang? Alhamdulillah. Udah nggak banjir toh? Udah nggak banjir kan? Semarang aman toh? Ya ini keadaan kemarin banjir Ustadz, tapi sekarang alhamdulillah sudah surut. Udah surut, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke, kalau Mbak Rita apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Iya. Di mana Jakartanya Mbak Rita? Dekat Ustaz di Cakung. Oh Cakung, siap. Atasan Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kita kembali ke Mbak Iva ya di Yogyakarta. Jadi ceritanya tadi usaha mentok banget kayaknya kok lama banget sampai akhirnya Allah perkenalkan dengan adik-adik saudara-saudara difabel. Sampai situ ya tadi ceritanya ya. Lanjut Mbak Iva, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Yai. Jadi waktu itu kemudian saya kan banyak di rumah, kemudian karena sudah nggak ngerti lagi ikhtiar apa lagi yang bisa dilakukan gitu. Akhirnya ternyata tiba-tiba itu ada teman lama yang membuatkan akun Facebook gitu. Itu tahun 2009 Yai. Jadi waktu itu masih Facebook tuh pertama kali banyak baru mulai booming gitu. Nah, kemudian dibuatkan akun Facebook karena mungkin dikira saya kurang punya teman atau gimana gitu, terus membantu gitu. Kemudian dibuatkan akun Facebook. Nah, akhirnya saya bingung ini mau diisi apa gitu kan, karena dulu kan belum ada ya konten creator itu seperti apa gitu. Akhirnya saya upload aja gitu foto-fotonya dalam rangka untuk menghabiskan stok gitu kan. Ternyata Masya Allah, jadi tidak disangka dalam waktu 1 minggu itu puluhan juta langsung masuk gitu. Padahal posisi saya tuh cuma di kamar, cuma jamaah sama adik-adik, itu aja kerjaannya. Ya Allah, ternyata ya Allah, dari kamar itu langsung menghasilkan sesuatu yang tidak saya sangka. Nah itu lebih dari pameran ya? Gitu. Lebih dari pameran ya? Iya, maksudnya dulu kan ikhtiarnya luar biasa ya, ke sana ke sini, ke sales call, ke banyak hal gitu yang dilakukan. Tapi ternyata dari
dari kamar pun gitu ya, tapi itu lucunya itu gitu. Iya benar. Kalau Malah udah dibuka oleh Allah ya. iya, iya. Nah, akhirnya dari situ saya mengenal digital marketing. Hmm. Allah tuh terus nunjukkan, oh terus belajar dari banyak ahli digital marketing, kemudian ya termasuk kemudian mendirikan Jogja Muslimah Planner Community yang di situ isinya pengusaha-pengusaha muslimah gitu yang memang fokus di digital marketing. Apa Nah, namanya akhirnya Mbak? Namanya Jogja? Muslimah Planner Community. Itu hanya di Jogja saja kah atau ada di kota-kota lain? Kebetulan kalau saya yang paling ini dirawat banget gitu ya, itu di Jogja, baru ada di Jogja. Wah boleh dong, Udah nanti kita kenal-kenalan sama teman-teman Muslimah Planner Jogja ini. Masya iya, Allah. banyak ya. Nah, dari situ alhamdulillah terus berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah dengan digital marketing itu bisa survive gitu ya sampai pandemi lagi. Dari dulu kan krisis moneter ya, sekarang krisis moneter lagi gitu. Alhamdulillah gitu diberikan kekuatan sampai sekarang dan tidak jadi berhenti gitu ya. Iya, iya. Nah, apa kalau boleh diringkas gitu ya? eh, Apa pelajaran yang menarik yang bisa di-share ke teman-teman pemirsa yang barangkali butuh motivasi saat ini saat susah menurut mereka, merasaan mereka saat ini saat sulit gitu ya. Apa yang bisa Ya. di-share dari sedikit pengalaman Mbak Iva tadi? Jadi intinya kalau kita melakukan sesuatu, entah apapun peran kita, apakah kita sebagai seorang entrepreneur, apakah kita seorang karyawan atau seorang ibu, itu luruskan niat. Jadi niatnya itu bukan hanya untuk sekedar apa ya cita-cita di dunia gitu, tapi Setuju. lebih banyak niat untuk bagaimana sih Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Bagaimana Allah redha? Rasulullah, ya bagaimana Rasulullah tuh suka melihat manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Ya gitu. Allah, ya Allah, Itu ya aja Allah, ya sih. Allah. Baik, Mbak Tapi Iva. perlu Masya banyak, Allah, luar perlu banyak biasa. belajar dengan Pak Yai juga. Iya, kami yang belajar ke Kumi ya. Iya. Nanti titip ke Kumi, titip ke Wirda, dan titip anak-anak Indonesia buat ikut belajar sama Mbak Iva ya. Insya Allah. Ya, Mbak Kumi udah pinter, Kak Wirda udah pinter banget. Belum lah. Nanti kita kalau ke Jogja main ke Mbak Iva ya. Hah? Iya. Insya Allah ya. Ya. Udah pernah ketemu kok sama Dek Kumi. Oh iya? Iya. Udah? Ya, Nggak ingat. tempatnya Mas Jody mungkin Oh lupa. iya itu benar. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah memang keberkahan dari berselawat pada Nabi ya, dan kemudian dilanjut dengan bersedekah yang makin sedekahnya itu makin unik ya, makin apa ya, makin punya kekhasan itu memang makin beda. Seperti Mbak Iva, Masya Allah beliau mengampu, mengurus, mengajar, membimbing kawan-kawan kita, adik-adik kita yang difabel, ada yang tunadaksa, tunarungu dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian malah mendatangkan keberkahan hingga rizki Allah suruh mendatangi Mbak Iva. Ya, sesi ini kum jadi pengen berselawat nih, ya. Pemirsa yang pada punya apa? Kerinduan kepada Rasulullah, yang pada punya kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salawat kita di pagi hari ini tersampaikan rindunya kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang bisa ikutin. Yang tidak bisa, ya nikmati. Insya Allah mudah-mudahan Rasulullah dengan izin Allah mendengar salawat kita pada pagi hari ini. Pemirsa, kekayaan Indonesia ini ada di lantunan salawat yang membuat kita tuh kalau bersalawat tidak kering. Ya, pakai itu. Dipakai. Itulah kekayaan hasanah Nusantara kita. Tidak berzikir, tidak berselawat dengan datar gitu ya. Subhanallah. Enggak. Kayak Ustadz Arifin misalkan almarhum. Subhanallah. Walhamdulillah.
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin sholawatnya atau tasbihnya atau zikirnya kayak cuman satu gitu loh. Dibanding kita subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa subhanallah. Tapi jadi nggak ada rasa gitu. Tapi ketika kita bersenandung, tadi saya menggarisbawahi kalimat Mbak Iva di segmen 1. Bagaimana kita berselawat pada Rasulullah untuk kemudian kita mencintai Rasulullah. Kan enak kalau sambil kita senandungkan gitu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.